Suwarto yang mana telah mengantarkan saya mulai dari kecil sampai saya sekarang besar ini, yang selalu memberikan arahan atau bimbingan dan juga dedikasi kecil hingga saya bisa sampai di tahap yang sekarang ini. Kita doakan mata Allah bikulli hayatih, amin. Ya, selanjutnya yang saya hormati kepada Habib Fahmi Al-Habsyi, mata Allah bikulli hayati, dan juga kepada para ustadz, para bapak-bapak, para ibu-ibu semuanya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Ya, mungkin saya ingin sedikit memberikan penjelasan yang mungkin ini juga menjadi pandangan untuk hidup kita ke depan. Dan sebelumnya nanti kepada bapak-bapak sama ibu-ibu, jikalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan supaya kita bisa mencari solusinya bareng-bareng. Jadi kita di sini lebih ke arah kayak sharing aja ya nanti. Biar saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-qanaatu. Ay wa minal wasaya at-tis'i al-qanaah. Jadi di sini ada wasiat yaitu qanaah. Nah, qanaah itu seperti apa sih? Wa hiya ar-ridho bil yasiri minal ata'i. Nah, qanaah itu merupakan ridho bil yasiri minal ata'i. Kita itu rela atau ikhlas dikasih sesuatu tanpa kayak ngarap. Misalkan saya dikasih sama ayah saya, Mas, nih uang buat jajan seminggu 10.000. Itu kan kalau misalkan kita pikir kan susah ya 10.000 buat seminggu gitu. Apalagi di masa-masa sekarang saya kuliah. Cuman yang penting kita harus terima apa adanya, qanaah itu. Jadi qanaah itu kita rela dikasih apapun meskipun itu jumlahnya sedikit di situ. Nah, karena apa? Karena nanti dari pemberian yang sedikit itu akan memunculkan berkah-berkah yang kita bakal rasakan itu nanti. Jadi kita berkah itu tuh nanamnya itu misalkan nih di majelis ini kita setiap hari mengaji, setiap malam Kamis tuh ngaji, setiap malam Kamis ngaji. Nah, kita tuh menanam berkah di sini, menanam berkah. Nanti kita rasakannya kapan? Ketika kita semuanya sudah berpisah, mungkin nanti dari yang ada di Tapos ini ada yang pindah ke Bogor, ada yang pindah kemana, maka nanti berkah-berkahnya itu bakal terasa nanti seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berusaha untuk sabar terima apa adanya, nah itu nanti bakal memunculkan berkah-berkah yang kita rasakannya itu nanti. Ma'khudatun min qaulihim qani'a bil kasrati qanu'an wa qana'atan idza radiya bil yasiri. Wa amma qana'a bil fathi fa ma'nahu sa'ala. Walida qala ba'duhum al abdu hurrun in qana'a ay radiya fa huwa bil kasri. Jadi lafaz qana'a, kalau kita sering dengar kata orang udah terima apa adanya aja. Nah, itu bahasa Arabnya itu adalah qana'a gitu. Nah, qanaah yang dimaksud itu adalah qanaah yang menggunakan harokat kasroh. Nunnya di harokati kasroh, qani'ah. Nah, kalau misalkan qanaah itu artinya bertanya atau menjawab, atau meminta atau memohon. Tetapi kalau misalkan qani'ah itu artinya terima apa adanya atau rela diberikan sesuatu walaupun jumlahnya sedikit seperti itu. Nah, tentang qanaah ini itu ada beberapa hadis, mungkin saya akan sebutkan satu. Wal ahadisul waridatu fi fadlil qanaati kasiratun syahiratun. Nah, qala al qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu merupakan perhiasan yang tidak akan pernah hilang. Adalah perhiasan yang tidak pernah hilang. Maksudnya apa? Kal kanzi alladzi la yafrogu. Seperti perhiasan yang tidak akan pernah selesai. Seperti perhiasan yang tidak pernah selesai. Maka yang tadi saya bilang tuh, qanaah itu kita itu akan mengharapkan apa? Kita misalkan dikasih sesuatu sedikit sama tetangga atau dikasih sesuatu sama orang lain, jumlahnya sedikit. Nah, kita terima apa adanya karena nanti di situ ada apa tadi namanya berkah. Nah, di situ. Makanya di situ dibilang tuh di hadis al qanaatu kanzun la yafna ay kal kanzil ladzi la yafragu. Bahwa qanaah itu merupakan perhiasan yang tidak pernah habis. Maksudnya adalah perhiasan yang tidak pernah sirna. Itu. Kenapa? Karena setelah kita qanaah di situ akan memunculkan berkah. Di situ.
Nah berkah ini itu seperti angin ya, kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Li'annaha tahmiluhu ala adami tatolu'i lima fi aidin nasi. Karena apa? Karena qanaah itu merupakan sesuatu yang kita mendapatkannya tanpa mengharap angan-angan manusia. Gitu. Misalkan kita di sini ada majelis. Nah, biasanya kan disiapin dulu nih tempatnya. Nanti bakal ada orang yang datang, udah biar saya aja yang yang beresin, biar saya aja yang bikinin kopi, bikinin minum seperti itu. Tanpa mengharapkan sesuatu begitu. Nah, cuman bakal ada orang-orang juga yang dia itu mempunyai sikap roja atau sifat roja. Roja itu masih berharap. Maksudnya tuh kayak gimana? Bantuin siapa tahu nanti dikasih duit atau enggak dikasih makan gitu. Nah, sifat-sifat seperti ini itu yang harus kita hilangkan. Bagaimana kita hilangkan? Nah, dengan konsep qanaah ini. Gitu. Nah, qanaah tadi apa? Kita itu rela diberi sesuatu walaupun jumlahnya sedikit dan tanpa mengharap apapun, seperti itu. Kama annal kanza al-madhkura yahmulu sahibuhu ala dzalika. Karena apa? Sebagaimana tadi udah kita bilang bahwa qanaah itu merupakan perhiasan yang bakal melekat kepada orang yang melaksanakan qanaah, seperti itu. Ya, jadi ini penjelasan yang sedikit singkat. Jadi untuk menjadi pandangan kita bahwa hidup di dunia ini kita itu nggak perlu ambil pusing. Kita cukup menghargai hal-hal yang ada. Seperti di dalam kitab Al-Hikam karangannya Imam Ibnu Athaillah, beliau itu bilang seperti ini. Manusia itu siapa sih? Manusia itu adalah mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakai fala takunu masawihi masawiyah. Manusia itu adalah orang yang ketika berbuat baik aja masih bisa dianggap salah. Apalagi kalau misalkan orang itu lagi berbuat salah, seperti itu. Mungkin kita dalam hidup bertetangga ini ngelihat, wah, kok ini ibu-ibu sukanya gosip mulu ya. Nah, pasti bakal ada muncul hasut, rasa dengki gitu, seperti itu. Nah, cuman di sini bukan berarti langsung mensalahkan atau menyalahkan. Itu menjadi apa? Itu menjadi tolak ukur yang kita anggap kritik buat orang lain. Gitu. Jadi kita nggak perlu melihat kesalahan orang itu tuh kayak ini salah banget gitu. Nah, posisi kita sebagai tetangga yang baik atau seorang muslimin yang baik, kita itu jangan malah nggak boleh kayak gitu, salah. Tapi kita harusnya mendorong, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita jangan ngomongin orang, mungkin kita harusnya kayak kita bikin acara kecil-kecilan, ngaji-ngaji kecil gitu, misalkan seperti itu. Seperti yang tadi dibilang, manusia itu siapa sih? Manusia adalah ketika dia berbuat baik aja masih dianggap salah. Apalagi kalau dia berbuat salah, pasti salah banget tuh di mata orang lain gitu. Jadi kita cukup melihat orang itu nggak perlu sampai kayak, wah salah banget itu. Misalkan ada orang di sini sholatnya itu, kok ini orang sholatnya cepet banget sih, tapi orang ini sholatnya lama banget sih. Nah, setiap orang itu mempunyai argumen atau dalih masing-masing di situ. Ini orang yang sholatnya cepet, kalau misalkan sholatnya lama-lama nanti keburu diganggu setan, gak khusyuk nanti sholatnya. Ada juga orang yang sholatnya cepet banget. Orang yang sholatnya lama banget. Nah, itu tandanya apa? Mungkin dia punya argumen, wah saya pengen lebih dekat sama sang pencipta gitu. Mungkin saya lagi banyak masalah, saya supaya lebih ingat sama sang pencipta gitu. Dan yang terpenting, kita itu sebagai manusia jangan pernah mau seperti kok dia nggak menghargai saya.